Di tengah proses pemulihan pasca gempa bumi NTT, personel Polri lakukan penanganan darurat dan pendistribusian bantuan. Tak hanya itu, personel polisi juga ajak para pelajar belajar menghadapi situasi darurat saat gempa bumi terjadi melalui permainan dan hiburan. Di tengah proses pemulihan bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur, personel Polri lakukan penanganan darurat dan pendistribusian bantuan. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada anak-anak yang turut merasakan dampak bencana. Suasana hangat terlihat saat Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II, penanggulangan bencana NTT, Kombes Pol Bayu Suseno, menyambangi anak-anak di SD Impres Robo, Nusa Tenggara Timur. Di hadapan para siswa, para personil Polri mengajak anak-anak berinteraksi, bercanda, dan bermain bersama. Sejumlah anak yang semula tampak malu-malu pun perlahan mulai tersenyum dan ikut larut dalam suasana penuh keceriaan. Sementara itu, di SD dan SMP Kristen Rehobot, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Aibda Yanrus Pake memberikan sosialisasi sekaligus simulasi kesiapsiagaan menghadapi gempa kepada para pelajar dan guru. Dengan dikemas secara menyenangkan, para siswa diajak memahami apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi, termasuk saat mereka sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Udara membantu menyalurkan berbagai bantuan untuk warga terdampak gempa NTT. Landasan udara El Tari di Kupang, NTT kini disiagakan penuh sebagai pusat komando Satuan Tugas Udara dan jalur distribusi bantuan logistik. Penanganan bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur terus dioptimalkan. Lanut El Tari di Kupang kini disiagakan penuh sebagai pusat komando Satuan Tugas Udara dan jalur distribusi bantuan logistik. Berbagai bantuan makanan, obat-obatan hingga perlengkapan darurat disuplai secara bertahap dari seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Udara. Untuk bantuan ini memang datangnya dari berbagai tempat ya, dari Jakarta, dari Makassar, dari tempat di luar NTT ini. Nah, seluruhnya ini masuk ke wilayah NTT ini bisa melalui Bajo atau langsung kepada Lanut El Tari ataupun di Maumere. Nah, tempat-tempat tersebut menjadi hubnya. Dengan memanfaatkan armada pesawat angkut TNI AU, seluruh bantuan yang terkumpul di logistik Lanut El Tari akan langsung didistribusikan secara cepat ke titik-titik daerah terdampak gempa yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Juan Ardia Guardiola, Seto Pratomo, NTT iNews melaporkan. Pemirsa, Palang Merah Indonesia mengirimkan bantuan logistik untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyebut bantuan yang dikirim melalui kapal kemanusiaan PMI bekerja sama dengan Kala Lines akan tiba di wilayah yang terdampak dalam waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Selain bantuan logistik, PMI juga mengerahkan tim medis yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, Sorong, dan Makassar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Sekali lagi, yang pertama karena ini accountability, bukan soal kita ingin perayaan ada kapal, bukan. Ini pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat dan juga tentu meminta kalau masih ada menyumbang silakan. Dalam waktu seminggu Bapak mesti tiba itu barang ke sana. Karena kita melalui terima kasih kepada TNI yang dimana tahap pertama bantuan obat-obatan, dan operasi dan sebagainya lewat Hercules. Tapi karena ini cukup besar maka ini masih ada lagi yang tahap ketiga untuk rekonstruksi. Tapi kita hanya rekonstruksi dasar. Tapi yang lainnya pemerintah. Pemirsa, KPK menetapkan Rektor dan Wakil Rektor 3 Unsud bersama 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus pemerasan dalam seleksi penerima mahasiswa baru.
KPK juga resmi telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan khusus. Agustus 2026, Saudara NAP selaku Wakil Rektor 3 Unsud atas sepengetahuan Saudara ASO selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifauziah Tiasuma dalam sidang yang digelar pada Jumat kemarin. Hakim menyatakan gugatan Tifa gugur demi hukum. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Sampai jumpa. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad menyatakan, seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Dr. Tifa sudah terdakwa, sehingga Tifa tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya ya mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya, dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya, tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya. Sementara itu, Dr. Tifa akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kedua terkait dugaan pasal selundupan yang tidak ada relevansinya dengan kasusnya.
Dari Jakarta, Tim Liputan